malam. Sudah sampai kamar. Seperti yang gua kasih lihat videonya, cuma muter-muter, nggak jauh dari hotel. Masih main daerah Taksim. Taksim kan sebenarnya areanya besar. Gue cuman lihat-lihat gitulah, ngambil beberapa scene, ngambil beberapa video buat dimasukin ke konten nantinya. Besok gue harus PCR test karena balik ke Indo kan kita perlu pakai PCR test. Kalau hasilnya negatif, semoga negatif ya, baru bisa terbang Indo. Terus sampai Indo lagi, lu harus karantina selama 5 malam 6 hari. Itu wajib, jadi nggak tawar-menawar. Jadi besok gue harus PCR test. Kalian gue juga mau tes-tes yang lainnya, misal kolesterol dan tes gula darah, lain-lain lah gitu sekalian. Segitu dulu, gue mau istirahat. Besok kita bikin summary seperti biasa untuk apa yang sudah gue lakuin hari ini. Gue summary buat besok. Oke, sampai ketemu besok. Selamat istirahat, gue mau mandi. Bye. Pagi, sekarang gue siap-siap ke bawah mau breakfast. Gue semalam selesai mandi, kulitnya jadi kering banget sampai iritasi bagian sini nih khususnya. Ini area paling sensitif banget di area wajah gue. Jadi saking keringnya itu mau mau ngomong aja tuh kaku gitu kan, terpecah-pecah kan. Akhirnya gue kasih lotion yang harusnya sih bukan buat untuk muka gitu, tapi karena ini perlu gue bikin lebih moist yang biar nggak pecah dan nggak retak-retak, jadi ya lumayan sih. Dan pagi ini gue bangun udah nggak kering banget. Kayak kemarin gue emang mau ngomong aja tuh kayak ketarik, sini tuh pecah, sakit gitu, perih. Oke, gue ganti baju dulu, terus breakfast. Terus hari ini pagi-pagi gue mau PCR test dulu ya. Ada rumah sakit, itu namanya Acibadem. Lihat nggak sih? Nih, Acibadem. Ini tuh persis sebelah hotel banget sih. Ini rumah sakit tempat orang pada hair implant. Kenapa gue bisa tahu? Jadi ada banyak sekali pasien yang masang hair implant itu di Acibadem itu nginapnya di hotel yang sama karena memang deketan kan. Dan gue heran waktu pas kali pertama gue ke hotel ini, terus gue bilang ini orang pada ngapain ya, palanya botak terus ada pola-polanya gitu, bintik-bintik kan, totol-totol gitu kan. Nah ternyata mereka habis hair implant treatmentnya di Acibadem. Jadi kalau lu mau hair implant, punya masalah kerontokan, kebotakan, nah lu bisa ke rumah sakit ini nih, Acibadem. Mungkin lu bisa cek websitenya, lu bakal lihat harganya. Gue pernah nanya reception, itu gue nanya 2018, katanya minimum 60 juta deh, katanya ya, tapi lu better cek sendiri deh. Kepagian, nyampe bawah tadi katanya belum siap breakfastnya, karena ini masih jam 7 kurang, padahal kan gue udah lapar ya. Di sini breakfast rata-rata mulainya jam 7, jadi gue turun lagi mungkin sekitar 15-10 menit lagi lah, biar nggak malu-malu banget kan, kesannya kayak lapar banget nih pagi-pagi, nggak makan apa semalam. Jadi gue tunggu 15 menit sambil nungguin gue rapi-rapiin kamar dulu, karena lusa kan udah check out, besok udah check out kan malam ya, terus langsung ke airport. Jadi gue hemat waktu, gue ngerjain yang bisa gue lakuin lah. Oke, gue rapi-rapi dulu ya.
Ini gue baru selesai tes PCR. Jadi instead of lu ke lab atau ke hospital, dari pihak sana bisa langsung datang ke pasien yang nginep di hotel, khususnya untuk turis. Jadi mereka memfasilitasi agar memudahkan kita punya tes PCR sehingga kita bisa balik ke negara masing-masing itu juga dengan mudah. Malam ini keluar hasilnya jam 9 malam paling lama, kemudian mereka akan kirim via email maupun hard copy akan dititip di reception untuk dikasih ke tamu. Memang kalau gue pribadi ngerasa banyak dimudahkan dengan ini. Toh juga gue kemana-mana, asal kamu bawa paspor kemana-mana, ada beberapa tempat yang mungkin dibatasin bagi turis lokal tapi dilonggarkan untuk turis asing seperti itu. Jadi semoga aja kita tunggu hasilnya malam ini, semoga hasilnya negatif biar gue bisa balik ke tanah air dengan mudah dan sehat. Seperti biasa, gue tuh mau bikin summary udah ngapain aja kemarin, tapi mungkin setelah ini karena ada hal yang perlu gue selesaikan dulu, gue ngasih summary kita udah ngapain aja, kemana aja, makan apa aja, dan mungkin juga aktivitas yang kita lakukan hari ini. Syukurnya kan ada PCR test ke hotel, jadi gue nggak perlu bangun pagi-pagi dan untuk ngurus ini itu. Tapi dengan ini gue punya waktu lebih panjang hari ini bisa kemana dan ngapain aja. Oke, setelah ini gue bikin summary ya. Halo lagi, yuk kita lanjut bikin summary udah ngapain aja kemarin. Jadi begitu gue check out dari Sheraton, jam 10, jam 11 gue check-in ke Nas Hotel di daerah Taksim. Terus gue minta shuttle-nya untuk nganterin gue ke Metro Taksim. Dari Metro itu baru gue naik sekali kereta ke area namanya Nisantasi. Tapi begitu sampai, lu jalan sekitar 15-20 menit lu bakal sampai di daerah namanya Nisantasi ya tadi ya. Di situ ada beberapa butik, beberapa outlet yang mungkin lu bisa cuci mata atau mungkin lu pengen beli sesuatu gitu. Nah, lu bisa ke Nisantasi. Di sana ada brand banyak sih. Ada Prada, ada Gucci, ada Chanel, ada apa lagi ya? Ada Rolex, ada banyak sih. Belah area itu tuh kayak blok-bloknya tuh beda gitu. Jadi kayak ada brand Zara itu di blok yang lain, tapi di dalam satu area Nisantasi itu. Tempatnya cukup bagus, tapi kalau untuk makan siang, karena sekali lagi nih kita nggak bisa dine in kan, jadi hanya bisa take away. Tapi restoran di sana tuh lumayan bagus, jadi sayang kalau cuma take away tapi nggak nikmatin suasananya. Karena makan kan kadang-kadang kita bukan hanya nyari makanan enak, tapi kita juga nyari suasana, nyari ambience. Jadi sayang banget kalau nggak bisa makan di situ. Nah akhirnya gue jalan-jalan. Setelah area dari Nisantasi ketemulah namanya tempat makan siang tuh apa ya? Nggak ada yang gue inget namanya. Tapi gue makan di situ meatball. Tapi itu meatballnya nggak seenak kali gue pertama makan di area Fatih kemarin yang gue tunjukin. Yang meatballnya itu bisa panjang-panjang dan fatty, juicy gitu. Nah ini beda. Dan gue rasa agak sedikit amis ya. Ada rasa sedikit amisnya, beda banget sama yang gue makan di hari pertama di Fatih. Tuh, terus gue nyobain 2 dessert. Jadi ini manisnya dikit, lebih banyak asamnya, jadi lebih cocok di lidah gue. Itu gue balik ke Taksim lagi, terus gue muter-muter situ. Pas malamnya gue nemu pet shop. Karena kan kemarin tuh dari hari pertama sebenarnya udah niatin nyari beberapa untuk Lipi. Nah akhirnya ketemu pet shop semalam. Tempatnya nggak begitu besar, tapi gue happy karena apa yang gue cari semuanya ada, dan barang-barangnya itu nggak pernah gue temuin di Indo gitu. Jadi gue ketemu mainan, gue beliin mainan untuk bersihin gigi dia, gue beliin snack banyak banget. Gue punya kebiasaan satu lagi nih, kalau gue traveling biasanya gue nyari barbershop. Tapi semalam gue liat barbershop tuh ada yang anak muda punya tapi rame banget, gue nggak mau antri. Ada yang kosong tapi yang motong kakek-kakek gitu. Gue khawatirnya kurang paham dengan model yang kita cari lah untuk sekarang. Jadi akhirnya gue tidak ketemu barber. Jadi kita melanjutkan hari ini. Gue masih punya waktu cukup panjang hari ini dan besok sebenarnya ya. Oke, gue siap-siap dulu mau mandi. Terus udah jalan ya.